Jackson, selamat sore semuanya. Sore. Oke, sore ini kita edukasi, yaitu, hampir lupa. Eh, mau beli saham apa? Mau beli saham apa? Jadi kalau marketnya sudah tutup kayak gini, kita tinggal beli saham ya, supaya besok pagi bisa kita langsung beli sahamnya. Jadi besok pagi supaya langsung kita jual. Jadi nggak memikirkan belinya, karena belinya di sore hari ini. Yang pertama, kalau pengen saham yang pergerakannya cepat besok pagi, carilah saham-saham yang di TPGN, candle bayangannya yang 10% ke atas. Nah, berarti di sini ya TPGN 10% ke atas. Ada KF, ada PTRO. Ada KF, ada PTRO. Ini. Kalau misalkan ya, sore ini nggak bisa dibeli KF atau PTRO, carilah saham yang candle bayangannya 5% ke atas. Ini, 5% ke atas. Dari sini baru cek candlenya, apakah candlenya hari ini biru pertama. Plus apakah sejajar. Tuh, jadi ada Palem, PALM, PH, MKTR, Prim, Kopi. Nah ini. Ini cek candlenya apakah biru pertama. Contoh, di ada apa? Kalau KF sama PTRU kemungkinan beli sore ini nggak bisa. Jadi kita cari yang bisa dibeli. Garis miring PALM Prim. Kita di garis miring PH MKTR Inaf garis miring PTMP. Nanti yang lain dicek ya. Dari saham-saham ini, apakah ada yang candle hari ini biru pertama? Contoh ini ada PALM. Nah, ini biru pertama. Ini biru pertama, jadi sore ini bisa kita beli. Tapi ini sudah arah. Kalau arah kemungkinan nggak bisa beli, nggak bisa dibeli. Oke, berikutnya ada Prim. Prim ini biru pertama. Apakah bisa dibeli? Dibeli bisa, cuman resikonya ini tidak sejajar. Maka kita lihat dulu candle bayangannya 6%. Jadi besok antisipasinya adalah take profitnya bagi dua. Bagi dua, dari 6% bagi dua. Jadi dari harga saat ini 95, besok berarti take profitnya 3%. Jadi sore ini bisa dibeli. Contoh Prim. Nah besok tinggal jual naikkan 3%. Auto sell bisa. Itu. Ya, jadi saham-saham yang ada di top gainer, TPGN ini, top gainer yang ada di WX ya. Nah ini
carilah yang 10% ke atas. Kalau bisa dibeli sahamnya, langsung dibeli. Dan sesuaikan dengan jumlah lotnya. Gitu. Atau mencari saham yang ditarik turun. Nah, kalau ini harus melihat dari awal. Apakah sahamnya ditarik turun atau enggak? Itu melihatnya yaitu dari penutupan 15.50. Nah, nanti jam 4-nya dia ditarik naik atau ditarik turun kayak gitu. Tuh, jadi itu bisa dibeli di saat jam 4. Seperti mutu tadi. Mutu tadi itu ditarik turun. Mutu ditarik turun 2 tik. Besok auto sell-nya ya 2 tik. Mutu dari 93 itu ditarik turun ke 91. Jadi besok estimasi naiknya ya ke 93. Itu. Jadi kalau mau fast trade, sore beli, besok pagi langsung jual. Jadi supaya besok pagi tidak buru-buru untuk beli dan tidak buru-buru untuk jualnya. Kalau untuk mau swing, maka carilah saham-saham yang ada di demand zone. Nah ini. Saham-saham yang ada di demand zone ini, silakan cek grafiknya. Apakah candlenya nyentuh di garis demand zone-nya. Contoh, ada ACST, SEMA, aman kayak gini. Nah ini dicek candlenya, dicek grafiknya. Contoh, ACST. Aman. Contoh kayak gini. Aman. Ini candlenya ada di demand zone. Nah ini bisa digunakan untuk swing. Jadi kalau mau swing, cari saham-saham yang ada di demand zone dan candlenya nyentuh garis demand zone-nya yang warna biru. Jadi candlenya ada di demand zone-nya. Ini bisa digunakan untuk swing. Jadi sore itu bisa cari saham untuk fast trade bisa, untuk swing pun juga bisa. Nah, bagi yang sudah punya eh, MLI, itu bisa mencari yang IMAX. Di IMAX ini bisa ada CARE, ada ULTJ. Dan cek grafiknya, apakah ada di demand zone juga. Jadi memadukan antara demand zone dengan IMAX-nya. Contoh CARE ULTJ. Oke, ULTJ. Nah, ini IMAX-nya sudah hijau. Nah, candle-nya ini nyentuh ini. Ini biru apa enggak ya? ULTJ. Oke, ini biru pertama. Nanti ditarik ya, ini kurang jelas. Saya cek di deket. Kalau ini kalau ditarik di manzunnya ini di bawahnya dikit. Nah, ini bisa digunakan untuk swing seperti ini bisa. Atau tadi ada care. Nah ini, tapi nggak nyentuh ya. Ya kalau mau ditoleransi boleh, tapi yang bagus adalah yang nyentuh
image-nya hijau dan candle-nya nyentuh demand zone. Itu yang bagus. Tapi kalau mau dikasih toleransi ya boleh. Yang penting nggak jauh-jauh banget dari demand zone-nya. Karena nanti ini menjadi pertimbangan untuk menjualnya. Jika demand zone-nya ketembus atau demand zone-nya hilang, itu harus dijual. Karena sahamnya akan makin turun. Jadi itu caranya kalau kita mau beli sore, besok pagi tinggal jual. Itu untuk yang fast trade. Kalau swing, ya untuk beberapa hari. Tuh. Ada pertanyaan? Silakan. Prim belum muncul. Oh, ini masih tanggal kemarin ini. Belum update grafiknya. Ini tanggal 5. Ininya belum muncul. Candle bayangannya. Tapi 6 kalau di screeningnya 6 tadi. Prim. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak Holi, saya pasang prim di 195 tapi nggak dapet ya. 195. 95. Iya 95 tapi nggak dapet. Oh, beli maksudnya. Iya beli. Beli nggak dapat sekarang udah tutup kalau sekarang. Nggak, tadi saya Tadi. pasangnya di jam 4 lebih 5. Oh, kalau nggak dapat besok berarti. Oh, itu jadi hanya kalau yang banyak, yang belinya banyak tapi waktunya cuma 15 menit jadi nggak kebagian ya Pak. Iya, bisa jadi nggak kebagian. Oh, kalau pembelinya sedikit kebagian gitu. Bukan. Oh, Prim, sorry. Prim ada di bid, sorry. Prim itu harganya ada di bid. Nah, kalau harganya ada di bid, kemungkinan beli, misalkan beli Prim gitu 95, itu kemungkinan dapat, kemungkinan tidak karena ada di bid. Kalau ada di offer, kemungkinan besar dapat itu. Karena ini yang belinya banyak, ada 8103 apa ini? Ya, itu kan ada di bid. Bibit ya. Ini Apa itu delapan puluh namanya? ribu seratus tiga tuh apa lot, Pak? Ya, itu lot. Oh, iya iya. Ya, makasih, Balik. Oke. Ada lagi? ICL. Nah, seperti NICL, itu kan ada di offer, harganya ada di offer. Nah, tadi kalau beli itu kemungkinan besar dapat. Ada lagi yang lain? Ada yang belum bisa caranya mencari saham yang cocok dibeli untuk sore. Jadi besok pagi tinggal jual. Jadi screening sore itu waktunya cuma 15 menit ya. Jadi screeningnya harus cepat dan langsung beli. Karena kalau sudah lewat 16.15, marketnya sudah tutup. Ada lagi yang lain?
Kalau Yes. kalau scalping, biasanya kan scalping itu ke pas jam 9 itu buka pasar, biasanya turun dulu. Apakah memang ciri khasnya scalping itu harus turun dulu atau tidak? Ya enggak dong, Pak. Enggak turun dulu. Nah, makanya saham yang dipilih untuk scalping, apa kriteria yang Bapak cari? Kalau saya hanya ambil di rekomendasi, Kenapa? saya biasanya cuma yang direkomendasikan, biasa saya ambil itu. Contoh saham apa? Ya. Oh, cari rekomendasi. Cari. Ya, Baru contoh cari dulu, saham. Kenapa, Pak? baru cari dulu ini yang Oke. kalau bisa dicontoh Pak Holi yang Loh, ya. iya, yang Bapak bilang turun itu sahamnya apa? Saham scalping yang sesuai dengan kriteria scalping itu naik dulu, Pak. Oh, scalping. Jadi kriteria scalping itu biru pertama, candle bayangannya sejajar, terus candle bayangannya sejajar, persentase candle bayangannya 5% ke atas, offernya tidak ada yang kosong, bidnya juga tidak ada yang kosong. Oh, itu Kalau scalping. memenuhi 5 kriteria tersebut, itu cocok untuk scalping jam 9 langsung beli. Hmm. Iya. Dan jam 9 langsung naik. Saya sudah lupa sahamnya itu yang Kalau Bapak ingat sahamnya, maka bisa kita lihat, Pak. iya. Nah, tapi kalau tidak sesuai dengan kategori tadi, Kriteria. kriteria Iya. tadi, ya bisa turun. Jadi ada 5 kriteria, kelima kriterianya harus terpenuhi. Kalau ada salah Hmm. satu yang nggak terpenuhi, Hati-hati. masih bisa turun dulu. Saya turun dulu. Oh iya. Oh iya iya oke. Makasih Pak Holi. Ibu, akselerasi, akselerasi. Pauli, langsung aja kita dikasih tahu Pauli untuk yang direkomendasikan di Master Robot itu apa yang bisa kita beli untuk besok. Karena yang sore ini kita nggak dapat. Maksudnya gimana, Bu? Sudah tadi. Apa atau selera pemberani yang untuk besok pagi itu Pak. Oke, jadi nah, besok pagi apa gitu kan? Ya, betul. Nah, misal, makanya untuk besok pagi yang masuk ke selera pemberani apa? Nah, maka cek di sini ya. Apa kriteria saham masuk di selera pemberani? Ngeceknya dari mana? Dari TPGN. Contoh TPGN ini. Pertama, cari saham yang candle bayangannya 10% ke atas. Berarti hanya ada KF dan PTRO. Nah, apakah KF dan PTRO ini memenuhi 5 kriteria selera pemberani? Candlenya biru pertama hari ini. Oke, kita cek. Apakah KF hari ini biru pertama? Coba dicek. Apakah KF hari ini biru pertama candlenya? Ada yang cek? Pertama atau tidak? Enggak ya? Tidak, dua. Oke. Lalu candle bayangannya, candle bayangan, apakah sejajar?
Bisa ngecek candle bayangan sejajar dari mana? Ini ada P. Berarti sejajar, ya. Nomor 3, apakah candle bayangannya sejajar? 10 candle bayangannya, persentase candle bayangannya 10% ke atas. Lebih besar sama dengan 10%. Melihatnya di mana? Ini, berarti 11% masuk kriteria. Yang keempat, apakah offernya habis? Untuk melihat offer habis ini, melihatnya yaitu di bid dan offer. KF. Ini. KF, offernya habis, berarti masuk kriteria. Yang kelima, apakah bidnya ada yang kosong atau tidak? Ini nggak ada, berarti ini masuk. Jadi bidnya tidak ada yang kosong. Dari 5 kriteria ini, apakah masuk ke dalam kriteria selera pemberani? Masuk atau tidak? Tidak. Ya, karena ada yang tidak terpenuhi. Oke. KF berarti tidak masuk ke selera pemberani. Ada lagi di sana PTRO. Coba cek PTRO. Apakah PTRO hari ini biru pertama? Biru ke-8. 8. Oke, berarti PTRO juga tidak masuk di selera pemberani. Jadi untuk besok tidak ada saham yang memenuhi kriteria selera pemberani untuk besok. Karena tidak ada yang sesuai dengan apa ini kriterianya. Selera pemberani nggak ada. Berikutnya scalping. Kalau scalping apa aja kriterianya? Kriterianya hampir sama dengan ini. Cuman candle bayangannya itu 5%. Tinggal kita cek. Palem, PALM. PALM. Apakah palem ini candlenya biru pertama? Silakan dicek. Candlenya biru pertama, palem. Cek daily-nya. PALM itu biru pertama. Oke. Candlenya sejajar atau tidak? P, sejajar. Lalu candle bayangannya apakah lebih besar dari 5%? Iya. Ini 8. Offernya habis? Habis. Bidnya ada yang kosong? Nggak ada. Berarti PALM ini masuk ke kriteria scalping untuk besok. Targetnya berapa persen? 8%. Gitu. PH masuk selera pembanding enggak? Tinggal lihat, oh ini ada satu yang nggak terpenuhi, nggak ada P-nya, berarti nggak masuk. Prim nggak masuk. Jadi untuk scalping besok pagi yang sesuai dengan kriterianya hanya PALM untuk scalping. Ini. Oke. Ada lagi, jadi carilah saham yang sesuai dengan kriterianya. Ya. Oh, ini di hasil rekomendasi ini masuk selera pemberani Palem dengan Prim. Palem dengan Prim. Palem dengan Prim masuk di selera pemberani di tadi. Rekomendasi tadi kan, Pak? Iya, yang tadi. Oke, itu saya kirim jam berapa? Ini jam 16.34. 16.34. 16.34 itu saya masih belum bisa melihat candle bayangan. Jadi itu ciri-cirinya palem. Ini sudah masuk ciri-cirinya biru pertama.
Candle bayangan sudah tahu apa enggak? Belum tahu. Ya, belum tahu. Hanya candle bayangan yang belum tahu kalau jam 15.30. Ya, Biru pertama oke. Lebih besar sejajar ya. Sejajar itu sudah oke karena harga tertinggi sama dengan harga closing. Overnya habis sudah oke. Bidnya nggak ada kosong sudah oke. Tinggal nunggu candle bayangannya. Ternyata candle bayangannya 8%. Berarti itu tidak masuk ke selera pemberani. selera pemberani. Hmm. Prim juga sama. Prim tadi jam 15.30 itu kan hampir arah. Pertama Ya. ngeceknya adalah biru pertama. Prim sudah biru pertama. Nah, yang lain-lain itu baru estimasi. Ternyata di saat jam 4 prim tidak sejajar. Hmm. Overnya tidak habis. Ya. Candle bayangannya 6%. Prim juga tidak masuk ke selera pemberani. Maka di situ ditulis sebaiknya belinya adalah 16.02. Ya. Kenapa? Supaya ngecek dulu. Gitu. Jadi untuk besok nggak ada selera pemberani. Yang Iya, ada makanya saya heran tadi ini setelah ada rekomendasi, kenapa masuk selera pemberani ini prim tidak habis. iya itu kan estimasi, Pak. Makanya di situ saya minta untuk belinya adalah 16.02 atau 16.05 supaya ngecek dulu. Oh, iya. Tuh. Pak Oli, minta maaf ini bisa ini sudah berapa hari saya cari-cari kriteria apa namanya? Kriteria selera pemberani, scalping, ATM, harian dan bisa minta tolong kalau bisa di WA pribadi saya Pak Oli. Ini Pak ada Hasil di sini di Kitab PDF-nya ada. Master Cuan Saham Ada di mana itu Pak Oli? di Telegram. Telegram. Oh iya betul Telegram. Jadi ada one day trade, Ya one day trade. terus PDF itu Pak Oli, PDF. scalping, ATM harian, selera pemberani, fast apalagi swing. Ini ada semua di sini. Tanggal berapa itu Pak Oli? Tanggal Ini September tanggal 21 September, Pak. Oh iya. PDF ini Pak Oli? Ya, PDF. Oh iya saya mau print. Ya, Print. tinggal ya. Silakan di print. Oh iya oke makasih Pak Oli. Ada lagi? Master Cuan. Ada yang kesulitan screeningnya? Siapa tadi yang nanya? Jadi besok malam ya. Itu kalau sesuai dengan kriteria. Nah, kalau seperti mutu, kenapa tadi disuruh beli gitu kan? Itu nggak ada di kriteria ini untuk mutu. Kenapa? Karena mutu itu mengambil kriterianya adalah saham yang gap down. Jadi jam 5, 16.00. Kalau ada saham gap down, ditarik turun, nah besoknya maka dia akan naik. Jadi sore beli. Sama seperti Goto kemarin ya, kemarin sore, Goto itu akan ditarik 2 tik. Nah, tadi pagi dia akan langsung naik. Naik 2%. Kemarin ditarik turun 2%, jadi tadi naiknya 2%. Nah, mutu itu juga sama. Besok kemungkinan besar naiknya ada ke 93. Karena tadi mutu dari 93 turun ke 91. September. Ada lagi? 24 September. Pak Oli mau lihat gap down gap up-nya gimana Pak Oli?
Nah, untuk tahu gap up, gap down, maka Bapak harus tahu harga di saat jam 15.50. Kalau kita nggak ngikutin nggak bisa ya gitu. Nggak bisa. Kalau Hmm. maksudnya saham apa langsung ada screeningnya gitu ya? Iya. Nggak ada, Pak. Belum Oh, ada. baik, Karena itu baik. waktunya kan cuman untuk tahu gap. Jadi gini, untuk tahu gap down itu waktunya cuma 2 menit. Mm-mm. Jadi jam jam jadi kan gini. Jam 15.50 ini kan marketnya tutup. Iya. Terus sorry, pre-closing. Pre-closing. Harga saham itu diam, berhenti. Baru dicek 15.58. Ini kita cek di RTI. Saham-saham apa? Tadi yang closing. Nah, ini harus kita sudah tahu sahamnya. Saham inceran kita atau saham yang kita pantau gitu kan. Oh, iya, iya. Baru jam 15.58 kita cek di RTI. Nah, misal seperti Mutu tadi. Jam 15.50 Mutu harganya 93. Di saat 15.58 kita cek di RTI harganya 91 IEP-nya. Nah, maka 16.00 sahamnya benar 91. Jadi dari 93 turun ke 91. Jadi kita harus cek manual, Pak. Oke, oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Nah, jadi di saat jam 4, Bapak dan Ibu bisa screening sendiri, memilih sendiri saham seperti apa yang diinginkan. Jadi gunakan WX Master Robot ini supaya mempermudah kita screeningnya. Jadi nggak perlu manual. Yang penting Bapak dan Ibu harus tahu kriteria saham seperti apa yang dicari, baru cek dari screening dan lihat grafiknya. Tuh. Ada lagi? Kalau gap down itu langsung HK ya Pak besok Pak? Gap down besok langsung HKB. Ya, belinya Belinya. sesuai, bukan HK Pak. Harus beli, jadi gini. Enggak, ini misal nih ya. Contoh Mutu, kan 91. Ini kan akan naik ke 93. Jam 9, HK-nya mau di berapa? Jadi yang benar belinya adalah tadi sore. Kalau besok beli di 91, bisa dapat, bisa tidak. Misal dapatnya 92, terlalu mepet Pak, cuma 1%. Gitu. Jadi besok, kalau HK besok, kalau langsung naik 94 di HK, udah ngelewatin targetnya. Jadi sebaiknya saham-saham yang gap down dibelinya adalah sore. Supaya besok tinggal jual dan nggak ketinggalan. Jam berapa ya Pak? Apanya Pak? Belinya itu. 15.02 sampai 16.02 sampai 16.15. Belinya hanya bisa beli di jam tersebut. Kalau setelah 16.15 sudah nggak bisa. Karena marketnya sudah tutup.
Itu belinya ngantri atau langsung beli langsung, Pak? Belinya sesuai harga tadi. Misalnya harga penutupannya 91. Hanya bisa beli di 91. Kemungkinan Tidak besar boleh. dapat ya, Pak? Kenapa? Kemungkinan besar dapat ya? Ya bisa dapat, bisa tidak. Kalau Oh, posisi harganya ada di offer, kemungkinan besar dapat. Kalau posisi harganya ada di bid, kemungkinan besar nggak dapat. oh baik, Pak. Baik, Pak. Ada lagi? Silakan Untuk kalau ada lagi. Yes, ya Bu. Dewi, itu kan tadi juga ini Gedung juga ya, Bi. Apa? Saham Dewi. Dewi, bentar, saya cek. Dewi. 63, 15. Gap up kalau Dewi. Ditarik naik 1 tik. Oh, iya, Dewi gap up 1 tik. Enam tiga ke 64. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Iya. Oh, Dewi nggak masuk. Kan dia ditarik naik. Mutu yang ditarik turun. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat sore. Masih, Pak. Makasih, Beli.